Halo guys, setelah kemarin kita bermelo-melo ria dan membahas tentang kisah cinta yang indah, di mana indah itu adalah emas, emas itu adalah kuning, dan kuning itu adalah tai. Kali ini kita beradrenalin dulu guys dengan membahas film gelut-gelutan dan juga jotos-jotosan. Dan inilah dia City of Violence. Kisah berawal dengan penampakan seorang mantan gangster yang bernama Wang Jai. Terlihat Wang Jai sedang main petak umpet dengan sekelompok gangster dan preman di tongkrongan di sebuah lorong atau gang sempit. Tapi nggak bau guys. Dan singkat cerita, Wang Jai pun kini tewas setelah mendapat luka tusukan dari perkelahian itu. Siapa Mang Jai dan ada masalah apa sebenarnya si Mamang ini dengan para preman-preman itu? Nah nanti semua akan terjawab guys, sabar. Orang sabar anunya lebar. Sebagai seorang mantan jawara dan juga bos gangster, Wang Jai pun akhirnya dimakamkan dengan upacara pemakaman yang cukup hikmat. Acara itu pun dihadiri beberapa teman-teman dekatnya. Mereka adalah Dong Quan, Tai Su, Pil Ho, dan juga Sok Wan. 4 orang itu ternyata adalah teman satu letting dan satu alma mater di zaman bengal dan di zaman lucu-lucunya dulu pada saat SMA. Kini Sok Wan berprofesi sebagai debt collector alias DC, sedangkan Tai Su memilih menjadi seorang detektif di kepolisian. Sedangkan Dong Hwan yang juga kakak dari Sok Wan adalah seorang guru matematika yang berbakti untuk nusa dan bangsanya, katanya. Dan yang terakhir adalah si Galing Pilho adalah seorang bos mafia guys. Sebagai seorang sahabat, Tai Su yang merupakan seorang penegak hukum yang baik hati, tidak korup, dan punya jiwa solidaritas tinggi, memutuskan untuk menyelidiki kasus kematian Wang Jai yang menurutnya tidak wajar. Tai Su pun meminta keterangan dari Pilho guys. Menurut Pilho, Wang Jai ternyata terlibat keributan dengan para preman jalanan di kota itu dan membuat Wang Jai dikeroyok dan dihabisi oleh para preman yang menyerangnya. 시끄럽겠나 봐. 요새들이 원체 겁이 없잖아. 딸의 우왕자가 누구인지 알겠어? 그만이야 임마! 솔직히 그냥 승질 죽이고. Setelah memeriksa TKP, Tai Su pun berniat untuk menyelidiki kasus itu. Tai Su tidak mungkin membiarkan sahabat lamanya itu tewas tanpa ada kejelasan dan penyelesaian yang jelas. Karena Tai Su sudah menganggap bahwa Wang Jai sebagai saudaranya. Di mana di masa sekolah-sekolah dulu mereka selalu bersama, baik dalam urusan wanita atau utamanya urusan tawuran guys. Mereka selalu bersama, baik memukuli lawan atau babak belur dipukuli oleh lawan. Kini scene beralih ke Pilho yang sedang melakukan pertemuan dengan seorang pejabat yang bernama Cui Lantong. Tuan Tong dan Pilho sedang membicarakan tentang rencana pembangunan kawasan pusat ekonomi perjudian, perdagangan, dan kasino di kota itu. Pilho selama ini ternyata sudah bekerjasama dengan Tuan Tong untuk melakukan penggusuran paksa dengan cara melakukan teror di masyarakat yang menolak relokasi. Sementara itu Tai Su menyisir kota untuk mencari para preman yang terlibat dalam menghabisi Wang Jai. Semua tempat-tempat yang dia curigai pun ditelusuri. Tai Su tak segan-segan menghajar para preman jalanan yang mencoba melawan. Namun setelah semalaman Tai Su berolahraga, Tai Su tak berhasil menemukan siapa pembunuh Wang Jai. Keesokan harinya, Tai Su kembali ke jalanan untuk tetap mencari pelaku yang menghabisi Wang Jai. Namun rupanya para preman dan kelompok dari berbagai aliran gangster telah bersiap menunggunya guys. Dari gangster olahraga sampai gangster freestyle dan juga gangster goes juga ada guys. Kali ini Tai Su benar-benar kewalahan menghadapi anggota mereka yang sangat-sangat banyak. Untunglah pada saat itu Sok Wan yang kebetulan lewat langsung membantu Tai Su.
Dengan segala cara dan upaya, Seokwan dan Tae-su berusaha melawan, walaupun sampai akhirnya mereka memilih kabur karena memang jumlah mereka yang sangat banyak. Seokwan dan Tae-su pun akhirnya ngobrol di suatu tempat di mana Seokwan menceritakan bahwa kota ini tidak lagi nyaman seperti dulu karena kini telah banyak berbagai macam aliran gangster yang berkembang. Seokwan dan Tae-su pun akhirnya menyusun rencana untuk balas dendam ke para gangster barusan yang menyerang mereka, sekaligus menyelidiki motif pembunuhan Wang Jae. Keesokan harinya, Tae-su dan Seokwan langsung menuju ke markas mereka satu persatu, sekaligus mengorek keterangan dari mereka dan mencari siapa sebenarnya pembunuh Wang Jae. Sampai akhirnya Tae-su dan Seokwan berhasil mendapatkan nama ketua umum dari semua gangster di kota itu. Dan ternyata dia adalah kakak dari Seokwan, yaitu Dong Hwan yang berprofesi sebagai seorang guru matematika. Dong Hwan sengaja merekrut dan membentuk gangster jalanan demi mendapatkan uang demi memenuhi hasratnya sebagai seorang pecandu obat terlarang. Setelah memukuli Dong Hwan, mereka berhasil menggali informasi dari Dong Hwan tentang keterlibatan Pilho dalam melakukan premanisme di kota ini, terutama keterlibatan Pilho dalam proses relokasi dan penggusuran demi proyek kasino di kota itu. Pilho sengaja menyewa semua gangster di kota itu untuk menakut-nakuti masyarakat yang susah direlokasi. Selanjutnya Dong Hwan membocorkan seorang nama kepercayaan Pilho, yaitu Mr. Ko. Dari mulut Mr. Ko didapat informasi yang sangat mengejutkan, di mana kisah diawali dengan kedatangan si Cui Lantong di kota itu dengan maksud akan membangun industri kasino. Demi memuluskan aksinya itu, Tong sengaja merekrut semua kelompok gangster di kota itu untuk diajak bekerja sama. Dan salah satunya adalah gangster yang dipimpin oleh Pilho. Namun rupanya tindakan Pilho ditentang oleh sahabatnya, yaitu Wang Jae. Wang Jae menolak proyek itu sampai akhirnya Wang Jae dan Pilho memilih adu jotos demi mempertahankan pendapat mereka masing-masing. Dalam kompetisi adu jotos itu, Pilho ternyata kalah guys dan harus mengakui ketangguhan Wang Jae. Karena tidak terima, Pilho pun akhirnya membayar semua preman jalanan untuk memancing keributan dengan Wang Jae. Setelah para preman jalanan itu berhasil mengiring Wang Jae di sebuah gang sempit, ternyata Pilho sudah menunggu di sana dengan senjatanya guys. Dan dengan kejinya, Pilho pun terpaksa atau akhirnya menghabisi Wang Jae. Mereka langsung mengejar saksi kunci dari kejahatan Pilho, yaitu sang ketua preman jalanan. Sang preman itu pun ditahan di kantor polisi sebagai persiapan menjadi saksi di kemudian hari nanti. Tae-su dan Seokwan pun menemui seorang wanita, yaitu Miran. Dia adalah istri dari Wang Jae, yang juga saudara perempuan dari Pilho. Tae-su menceritakan semuanya tentang siapa pembunuh Wang Jae, yang tak lain adalah Pilho. Sementara itu Pilho kini telah mendapatkan informasi tertangkapnya sang ketua preman jalanan. Dia pun langsung mengutus pembunuh bayaran ke kantor polisi untuk menghabisi sang ketua preman demi menjaga rahasia kejahatan Pilho. Tak hanya itu, Pilho juga menghabisi Mr. Ko dengan cara menenggelamkannya di sungai. Pilho berencana akan menghabisi semua orang yang tahu tentang kejahatannya, termasuk Dong Hwan dan juga keluarganya. Di mana di saat Dong Hwan dan keluarganya berada di perjalanan, Pilho sengaja menabrak mobil mereka dan mengakibatkan Dong Hwan dan juga ibunya meninggal di lokasi kejadian. Kita beralih ke Tae-su, di mana kini dia sengaja kopi darat dengan Pilho untuk membuat perhitungan, namun justru Pilho mengundangnya untuk bertempur dan adu skill di markasnya. Baleloloy anjing. Sebagai seorang yang punya jiwa kesatria, Tae-su pun tak keberatan, namun ternyata itu adalah sebuah jebakan guys. Karena setelah Tae-su sampai di markas Pilho, Tae-su langsung dikeroyok dan digebukin rame-rame sama anak buah Pilho. Pilho mengatakan pada Tae-su agar jangan ikut campur dengan urusannya, atau Tae-su juga akan menghabisi mereka. Namun karena durasi film masih panjang, Pilho tidak menghabisi Tae-su dan membiarkannya tetap hidup. Di tempat berbeda, Seokwan sedang melakukan upacara pemakaman kakak dan juga ibunya yang tewas akibat kecelakaan yang didalangi oleh Pilho.
Kini Sokwan pun membrutal guys, karena keluarganya pun kini telah menjadi korban dari kejahatan Pilho. Taesu dan Sokwan bersumpah akan membalas dendam dengan kelakuan Pilho yang sudah melampaui batas. Untunglah Miran yang merupakan istri dari mendiang Wang Jae berniat membantu mereka dengan menjadi informan atau mata-mata, di mana Miran menginformasikan bahwa akan ada pesta besar yang diadakan oleh Pilho dan juga Mr. Cui Lantong di sebuah rumah makan. Mendengar semua itu, Taesu dan Sokwan pun langsung bersiap-siap dan bertindak. Dan adu skill pun kini dimulai guys. 장필 어디냐? Walaupun hanya bersenjatakan tongkat, Sokwan dan juga Taesu tetap bisa mengimbangi perlawanan anak buah Pilho. 좀 버틸만 하냐? 커플링. Setelah mengalahkan ratusan anak buah Pilho, mereka pun berhasil merasak masuk ke ruangan Pilho dan juga Mr. Cui Lantong. Namun kini mereka harus menghadapi lapis satu dari pengawal Pilho. Dan adu skill pun kembali terjadi guys. Karena kecewa dengan pengawal Pilho yang dengan mudah dikalahkan oleh dua orang, Cui Lantong menjadi ragu dan memutuskan untuk tidak lagi bekerja sama dengan Pilho. Tak banyak berucap, Pilho yang mendengar itu pun langsung menghabisi Mr. Cui Lantong. Setelah menghabisi Cui Lantong, Pilho menyuruh semua hadirin untuk keluar dan kini hanya tersisa Pilho dan pengawal pribadinya yang akan melawan Taesu dan juga Sokwan. Pertarungan pun terjadi. Ternyata kali ini pengawal Pilho cukup kuat guys dan tidak mudah untuk dilumpuhkan. Dengan bersusah payah akhirnya Taesu dan Sokwan pun berhasil mengalahkan pengawal Pilho. Namun sayangnya guys, Taesu dan Sokwan sepertinya kelelahan dan terluka parah guys. Melihat hal itu, Pilho langsung mengambil senjata dan memotong jari dari Sokwan dan selanjutnya menikam Taesu yang dalam kondisi terluka. Untunglah Sokwan masih bisa melawan dan berhasil menghabisi Pilho dengan senjata samurai di tangannya. Pilho pun tewas dan tak bangun-bangun lagi guys. Namun ternyata Taesu terluka parah dan kehabisan darah. Terpaksa harus ikut tewas. Untunglah filmnya selesai guys, sehingga honor untuk Taesu tetap dibayar full. Semua telah tewas, kini tersisa Sokwan seorang, ditemani sang kameramen dan sutradara. Selesai guys. Demikianlah sebuah kisah kesetiaan seorang teman yang rela berkorban demi menuntut keadilan sosial bagi seluruh teman dan saudaranya. Semoga kalian menikmati kisahnya guys. Hikmah dari kisah ini adalah sahabat bagaikan kue pancong, sahabat bagaikan kue pukis, sahabat juga harus bagaikan ATM, di mana kita bisa pinjam uang di kala akhir bulan. Terima kasih sudah menonton, ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Hendrik, bye.